dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai puputan Margarana. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari Emmanuel, Hardy Johan, Michael Sialagan, saya Sylvia Natasha, dan Wahyudi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perjuangan fisik dan juga perjuangan diplomasi. Nah, untuk perjuangan fisik ini adalah bentuk perjuangan yang dilakukan dengan kekuatan senjata atau bentuk kekuatan militer untuk melawan penjajahan, penindasan, atau ancaman terhadap suatu bangsa. Nah, sedangkan untuk perjuangan diplomasi adalah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia atau mempertahankan kedaulatan bangsa melalui jalur perundingan, hubungan internasional, dan negosiasi politik tanpa kekerasan dan peperangan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai dinamika politik, sosial, dan juga dinamika ekonomi. Tetapi sebelum kita membahas materinya secara lebih lanjut, kita alangkah baiknya untuk memahami terlebih dahulu apa itu pengertian daripada dinamika politik, dinamika sosial, dan juga dinamika ekonomi. Seperti yang kita tahu secara umum bahwa dinamika itu artinya merupakan perubahan, pergerakan, dan bahkan kekuatan untuk menggerakkan suatu fenomena ataupun sistem. Dan penggerakan ini itu biasanya menuju kepada suatu perubahan yang dimana itu dapat memicu adanya perkembangan suatu sistem atau bahkan perkembangan suatu fenomena. Seperti yang udah ada di slide ini, yaitu ada 3, dinamika sosial, dinamika ekonomi, dan juga dinamika politik. Secara pengertian ini itu sebenarnya sama, cuman hanya berbeda aspek dan juga cakupannya. Yang pertama itu ada dinamika sosial. Dinamika sosial itu merupakan perubahan yang terjadi akibat adanya suatu pola interaksi sosial yang terjadi antara hubungan masyarakat di antara individu dan juga kelompok, dan juga interaksi ini itu dapat mengubah yang namanya interaksi sosial dan itu dalam bentuk pola interaksinya terutama. Lalu yang kedua di sini ada dinamika politik. Dinamika politik itu adalah perubahan yang terjadi akibat adanya suatu kekuasaan dalam pemerintahan. Di sini itu mencakup perubahan sistem pemerintahan, itu bisa juga, dan juga perubahan berbagai kebijakan, kekuasaan, dan juga suatu kondisi politik di suatu negara. Yang ketiga, di sini ada dinamika ekonomi, dan ini biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi dari suatu negara. Biasanya untuk dinamika ekonomi ini yaitu perubahan yang terjadi akibat adanya struktur ekonomi atau kondisi ekonomi di suatu negara, mencakup struktur pertumbuhan, perubahan kondisi ekonomi, dan juga perkembangan ekonomi. Berikut di sini ada dinamika sosial dalam negeri, dan yang terpaut di dalam judul ini itu adalah dinamika sosial dalam negeri. Tetapi yang pengen saya bahas dari topik ini adalah dinamika sosial yang terjadi pada saat Indonesia itu mengalami masa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, dinamika sosial yang terjadi pada masa ini itu sangat-sangat terlihat jelas, dan juga puncak-puncaknya itu terjadi ketika masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana didapati bahwa pola interaksi sosial pada masa itu sangat-sangat menjunjung tinggi yang nama nilai persatuan, kesatuan, dan juga nilai-nilai seperti kebersamaan dan juga persaudaraan, di mana para masyarakat ini kembali mereka bersatu padu untuk melawan penjajahan dan untuk mempertahankan wilayah Indonesia serta juga wilayah mereka, dan juga membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Dan masyarakat ini banyak menggunakan cara-cara tertentu, tetapi 2 cara yang utama dalam konteks ini itu adalah perjuangan fisik dan juga perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik berarti perjuangan dengan melakukan peperangan atau senjata, sementara perjuangan diplomasi itu perjuangan yang dilakukan secara damai atau perundingan atau rapat-rapat dan juga pertemuan tertentu. Dan banyak di sini dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga para masyarakat Indonesia tentunya, dan juga banyak sekali tokoh-tokoh negara Indonesia ya kan, yang banyak menggunakan 2 cara utama ini. Dan 2 cara utama ini terbukti efisien karena ini dapat membuktikan bahwa perjuangan Indonesia itu di sini dapat dipertahankan melalui 2 cara ini. Ya, dimana kalau kita lihat dari secara perjuangan fisik, pola interaksinya adalah dimana mereka itu benar-benar bersatu padu untuk peperangan, tapi bukan hanya untuk perang saja, tetapi mereka di sini juga melakukan diskusi antar sesama bagaimana strategi yang baik untuk melawan penjajahan. Lalu untuk perjuangan diplomasi, di mana para tokoh-tokoh negara dari tokoh negara asing baik pun tokoh negara Indonesia itu melakukan yang namanya pertemuan, dan mereka melakukan interaksi sosial di dalam rapat tersebut untuk yang namanya mencapai suatu kedaulatan negara dan juga
mengakui bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka. Tetapi selain dua cara utama ini, banyak juga beberapa hal lain yang telah dilakukan oleh Indonesia. Di antaranya adalah Indonesia tidak hanya untuk menghapuskan penjajahan, tetapi mereka juga berusaha untuk menghapuskan beberapa kekeliruan yang terjadi di dalam negeri Indonesia itu sendiri. Di antaranya yang terjadi di sini adalah Indonesia itu berusaha untuk menghapuskan yang namanya diskriminasi sosial dan juga untuk menjunjung kembali hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban dari warga negara Indonesia sebagai untuk mereka dapat mendapati hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dari Indonesia yang telah merdeka. Kalau kita membahas secara aspek politik atau sistem politik yang terjadi pada masa ini, itu banyak terjadi sebuah perubahan-perubahan baik terkait dari sistem pemerintahan, sistem kebijakan, dan juga sistem aturan serta norma-norma hukum yang telah berlaku di Indonesia. Terutama pada di slide ini tuh juga sudah tercakup 3 sistem, yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan juga konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Tetapi konstitusi RIS dan juga parlementer ini itu kan tergabung menjadi satu, karena ketika adanya sistem konstitusi RIS itu juga menganut sistem parlementer, dan Indonesia di sini juga mendapati bahwa mereka itu banyak melakukan berbagai perencanaan dan juga berbagai perubahan dari sistem pemerintahannya, karena tokoh-tokoh ini tuh berusaha untuk mencari bagaimana cara mereka untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang cocok untuk Indonesia pada masa ini. Dan memang pada waktu itu sebelum adanya proklamasi kemerdekaan, Indonesia itu sudah memikirkan untuk menganut yang namanya sistem pemerintahan presidensial. Tetapi setelah adanya proklamasi kemerdekaan, Indonesia pada tanggal 14 November 1945 ya kan, itu mengubah sistem dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Tetapi pada saat adanya sistem parlementer ini juga diubah kembali kepada yang namanya konstitusi RIS, yaitu negara yang berbentuk federasi dan juga serikat, karena RIS kepanjangannya itu adalah Republik Indonesia Serikat. Pada masa itu merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Indonesia pada saat konferensi meja bundar untuk menyelesaikan konflik antara Belanda dan juga Indonesia. Akan tetapi didapati bahwa Indonesia ketika menggunakan sistem parlementer ini ya kan merasa adanya ketidakcocokan antara sistem pemerintahan tersebut, karena banyak sekali terjadi kekeliruan. Di antaranya adalah kekurangannya stabilitas politik dan juga kondisi perekonomian Indonesia yang tidak cocok dengan sistem pemerintahan RIS baik pun sistem pemerintahan parlementer. Sehingga pada masa itu pun kembali lagi lah Indonesia untuk menganut sistem presidensial. Sementara itu, dinamika ekonomi yang terjadi pada masa awal kemerdekaan di Indonesia itu sangat-sangat cukup memprihatinkan. Hal ini dipengaruhi juga oleh adanya dampak dari penjajahan yang telah dilakukan oleh Jepang sebelum Indonesia itu mencapai masa kemerdekaannya. Dan ini ada beberapa faktor yang membuat kenapa kok kondisi ekonomi Indonesia pada saat awal kemerdekaan itu sangat-sangat cukup memprihatinkan dan tidak menunjang adanya sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal yang pertama di sini adalah yaitu karena Jepang pada saat mereka menjajah Indonesia, mereka tidak mempedulikan perekonomian masyarakat di Indonesia. Alhasil itu mereka itu sangat-sangat bisa dibilang egosentris karena mereka itu mementingkan keuntungan dari negara mereka sendiri. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pada waktu itu Jepang itu juga banyak membangun beberapa sektor pertumbuhan dan juga pertanian, tetapi pada masa awal kemerdekaan ini sektor perkebunan dan juga pertanian ini sudah hancur. Ya kan, mereka sudah hancur. Alhasil ini juga mempengaruhi adanya kondisi kondisi perekonomian masyarakat yang tidak stabil, bahkan bukan hanya dari masyarakatnya tapi juga dari sistem pemerintahannya. Puputan Margarana ini terjadi di latar belakangi oleh beberapa hal, yaitu setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Belanda berusaha untuk menguasai kembali wilayah Indonesia, termasuk Bali. Pada perjanjian Linggarjati tahun 1946, Belanda hanya mengakui wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah Republik Indonesia. Sayangnya Bali tidak termasuk dalam pengakuan tersebut, sehingga wilayah Bali masih dianggap berada di bawah kekuasaan Belanda. I Gusti Ngurah Rai bersama masyarakat Bali menolak dengan keras kedatangan Belanda, sehingga memicu perlawanan fisik yang kita kenal sebagai Puputan Margarana, yang terjadi pada tanggal 20 November 1946, di mana para pejuang Bali berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan kemerdekaan.
Topik keempat akan membahas kronologi kejadian. Nah, kronologi kejadian puputan Margarana terjadi di Margarana sebelah utara Tabanan, Bali. Pada tanggal 2-3 Maret 1946, Belanda mendaratkan kurang lebih 2.000 pasukannya di Bali. Kepala Divisi Sunda Kecil Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai ditawari Belanda untuk mendirikan Indonesia Timur serta bekerja sama dengan Belanda. Bujukan tersebut ditolak secara tegas oleh I Gusti Ngurah Rai dan bertekad lebih memilih RI serta akan melawan Belanda. Pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya menyerang Belanda di Tabanan. Pada 20 November 1946, pasukan I Gusti Ngurah Rai bertemu pasukan Belanda di Desa Marga. Kejadian tersebut langsung membuat pertempuran sengit di kedua belah pihak. Dalam pertempuran, I Gusti Ngurah Rai dan pasukan mengadakan puputan atau perang habis-habisan di Desa Margarana yang berjumlah 96 orang. Itu sudah termasuk I Gusti Ngurah Rai. Semuanya gugur. Sebaliknya, di pihak Belanda 400 orang tewas. Oke, baik, kita sudah ada di topik yang terakhir atau topik kelima. Kita di sini akan membahas tentang tokoh-tokoh penting dalam puputan Margarana di Bali 20 November 1946. Kita memiliki 4 tokoh penting. Yang pertama itu adalah I Gusti Ngurah Rai, yang kedua adalah I Gusti Putu Jelantik, yang ketiga adalah I Gusti Ketut Jelantik, dan yang terakhir adalah pasukan Ciung Wanara. Kita masuk ke tokoh yang pertama, yaitu I Gusti Ngurah Rai. Peran I Gusti Ngurah Rai adalah sebagai pemimpin militer di Bali dan sekaligus komandan Resismen Sunda Kecil. Ia memimpin pasukan Ciung Wanara dalam puputan Margarana. Ia gugur bersama pasukannya dan diberi gelar pahlawan. Lalu tokoh yang kedua adalah Letnan Kolonel I Gusti Putu Jelantik. Perannya dia adalah sebagai seorang perwira penting dalam Resismen Sunda Kecil. Dia juga membantu koordinasi militer di wilayah Bali selama masa perjuangan. Lalu tokoh yang ketiga adalah I Gusti Ketut Jelantik. Nah, bedanya dia bukan seorang militer. Perannya dia adalah tokoh lokal yang membantu logistik dan juga membantu dorongan semangat bagi masyarakat dan juga pasukan Ngurah Rai. Lalu yang keempat, sekaligus yang terakhir, itu adalah pasukan Ciung Wanara. Perannya mereka adalah pasukan yang bertempur habis-habisan dengan Belanda. Dia berjumlah sekitar 96 orang dan mereka gugur dalam pertempuran puputan Margarana. Sekian, terima kasih teman-teman. Dadah.